Kita kali ini record lab 4.9.2. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Berlain Lidu Agung dari kos D3 TNU 11 nomor absen 15 dari Instansi Politeknik Penerbangan Surabaya. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masih menjadi kelanjutan dari video yang sebelumnya. Kita belajar tentang net API. Kita belajar tentang integrasi REST API dalam sebuah aplikasi Python. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini ada 6 part ya. Yang pertama itu sama seperti kemarin, yaitu launch Deva SC VM ya. Kita membuka Deva SC VM. Yang kedua, mendemonstrasikan the MapQuest Direction Application. Jadi kita akan mendemonstrasikan MapQuest Direction Application. Yang ketiga, nanti kita akan mempelajari get a MapQuest API key. Jadi kita akan mengambil kunci dari MapQuest API. Yang keempat, build the basic MapQuest Direction Application. Jadi kita akan membangun atau membuat sebuah basic MapQuest Direction aplikasi dari basic MapQuest Direction. Yang kelima, nanti kita akan mempelajari upgrade the MapQuest Direction. Jadi kita akan mengupgrade MapQuest Direction Application dengan fitur-fitur yang lebih advance, lebih baru. Yang keenam, mengetes aplikasi yang sudah kita buat dan kita upgrade tadi secara penuh, secara fungsi yang penuhnya. Yang pertama, seperti biasa, saya sudah membuka ini VM virtual machine dengan Linux yang masih sama seperti sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan MapQuest Direction Application. Oke, kita ini disuruh membuka sebuah aplikasi. Apakah ini terminal? Oke, di mana itu kita bisa membuka aplikasinya? Di mana ya? Oke, kita lanjutkan karena tadi ada sedikit masalah teknis. Kita sekarang ini kita sekarang akan mengambil sebuah key kode yang ada di MapQuest ya. Jadi kita akan membuka browser. Jadi kita harus mengambil sebuah key yang ada di website namanya MapQuest. Oke, masih loading. Lalu kita buka sebuah website ya, namanya developer.mapquest. Kita ketikkan seperti itu pasti sudah muncul nih, developermapquest.com. Kita buka. Kita cancel aja kali ini. Wow, apa ini? Oke, kita harus membuat akun ya di sini ya, bro ya. Di mana? Ini sign up. Kita buat akun dulu. Wow, panjang sekali. Oh, kita kayaknya ganti aja. Jangan bikin di sini. Kita akan masuk ke Google Chrome yang pakai Windows ya. Jadi karena agak berat kalau pakai Chrome yang ada di mana? Linux tadi, maka aku akan menggunakan yang ada di Windows saja. Kita buka Developer MapQuest seperti tadi, kita masuk. Ya, loading. Oke, kita sudah sampai di websitenya. Ini kita klik sign up ya. Kita akan membuat sebuah akun developer MapQuest seperti itu ya. Di step kali ini kita akan buat username, nama saya, lalu kita isi email, first name,
last name, company, password, konfirmasi password. Oke, kita centang-centang, kita isi kaptanya ya. Sign me up. Oke, masih loading. Oke, setelah mengeklik sign me up tadi, akan muncul halaman seperti ini ya, manage key, halaman manage key. Oke, ini masih loading ya. Jadi ada dua kemungkinan, nanti bisa secara otomatis. Tapi tidak terjadi apa-apa. Berarti kita harus mengeklik tulisan manage key. Mana? Oh, ini. Kita akan mengeklik approve all key. Disuruh expand, diklik terus muncul disuruh expand ya, copy your, terus kita disuruh mengkopikan consumer key ya. Ini adalah consumer key saya. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah consumer key ini. Sudah. Nah, setelah kita punya ini, kita close dulu ya. Kita kembali lagi ke ini, virtual machine Linux. Selanjutnya kita akan membuat basic MapQuest direction application ya. Kita buka ini, kita akan menggunakan aplikasi ini, Visual Studio Code ya. Sebenarnya saya juga punya di Windows saya nih, kalau bisa dilihat. Tapi kali ini kita sesuai instruksinya menggunakan Linux. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Tadi saya sudah sedikit buka ini ya. Nah, di sini ini tidak akan tampil seperti ini ya kalau baru awal masuk. Kita close saja karena sudah saya save semua. Nah, awalnya akan tampil seperti ini. Setelah itu kita harus disuruh membuka file. Open file. Ini file, open folder ya. Betul sekali, kita mengopen folder ya, bukan cuma file ternyata. Lalu kita harus menavigasikan ini ke folder labs, dev.sc, src. Nah, kita klik di sini. Nah, devnet src ini kita masuk ke MapQuest. Ini MapQuest, kita double klik. Lalu klik OK yang ada di bawah sini. Nah, oke, dia akan masuk atau membuka file MapQuest tadi. Kalau ada muncul seperti ini, kita yes saja. Nah, setelah kita sudah berada di file yang tadi, nih MapQuest filenya di sini namanya, kita disuruh membuat file baru ya. Kita bisa klik di sini nih, new file, new untitled file ya. Kita kasih nama, kita bisa kita save dulu kali ya. Nah, setelah waktu kita kasih nama ini, kita akan waktu kita nge-save ini akan kita kasih nama ya, dengan nama MapQuest, MapQuest spasi parse strip JSON _1.py ya, seperti ini namanya, MapQuest parse strip JSON 1.py. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik save yang ada di bawah ya. Nah, setelah itu namanya akan berganti. Di sini namanya juga akan berganti sesuai dengan apa yang sudah kita save tadi. Yang kedua, kita akan melakukan import modul. Selanjutnya kita akan melakukan import modul untuk aplikasinya ya.
Caranya adalah mengetikkan script import spasi URL lib titik parse. Oke, URL lib parse. Terus kita bawahnya kita ketikkan lagi import request. Import request. Nih. Nah, enaknya Visual Studio Code itu seperti tadi ya, sudah ada sudah ada koreksi otomatisnya Visual Studio Code. Setelah itu kita save dulu ya, jaga-jaga takutnya ada apa-apa. Kita klik terminal di sini, new terminal. Nanti kan muncul sebuah terminal harusnya. Nah, akan muncul sebuah terminal di sini ya. Ya, selanjutnya karena kita tadi sudah save, kita akan run. Oke, kita akan run di terminal ini. Oke, setelah kita run, kita coba run sekali lagi kali ya. Oke, setelah kita run, kita step selanjutnya akan build URL request ya. Membuat URL request untuk MapQuest direction ke API yang Oke, kita bisa enter untuk membuat teks di bawahnya main_API sama dengan kita buat petik ya, itu untuk mengisikan link HTTPS. Kita copy paste saja ya, karena cukup memakan waktu kalau nggak copy paste. Waduh. Kita copy paste saja, mana tadi filenya. Nah, ini. Nah, kita copy kan. Kita paste di sini, kita delete petiknya. Nah, setelah itu kita orik. Next, kita ketikkan orik di sini kita akan petik ya. Kalau membuat sesuatu di sini kebanyakan menggunakan petik. Kita ketikkan Washington DC seperti ini. Kalian bisa copy paste, bisa ketik sendiri ya, karena ini waktunya pembuatan sudah malam, takutnya terjadi kekeliruan yang fatal, maka saya akan melakukan copy paste saja. Oke. Set copy. Setelah itu jangan lupa di save. Seperti ini, kita akan buat perintah untuk import. Setelah ini, oke. Nah, ini kita Nah, di sini ada ini. Nih, ada komen di sini, replace with your MapQuest key. Ini kita ganti, kita hapus. Lalu kita ganti dengan MapQuest key yang tadi ini. Ini dia. Kita copy ini. Kita pastekan di sini. Oke, jangan lupa di
Save. Oke, kita akan save and run. Ini ada run di sini ya. Oke, ada apa ini? Kok error? Kita coba run without debugging. Kita coba debugging ya, kita ngecek error-errornya. Oke, masih terjadi error. Apakah yang salah? Kita coba ketikkan ulang ya. Pertama kita akan mengimpor lib dan nih, impor. Setelah itu kita save. Lalu kita buka, kita close dulu ini, kita buka terminal, new terminal. Oke, setelah terbuka terminal, save ya. Ini kita hapus dulu karena belum sampai. Kita save, kita run. Ini yang tadi ya. Nih, ini yang paling baru nih. Yang paling baru. Setelah itu kita akan nih, kita akan membuat URL ini. Oke, kita buat itu. Setelah itu kita URL main API. Oke, setelah itu kita JSON data. Setelah itu kita import. Ya, setelah itu kita ini kita hapus saja ya. Di sini kita ganti dia menggunakan key yang sudah kita buat. Kalau kita save, lalu kita run without debugging.
Nih, masalahnya masih di tempat sini. Apa ini? Masalah apa ini? Oke, ternyata terdapat kesalahan ya. Sebelum sampai ke step-step ini, kita cuman disuruh import ini aja. Lainnya kita close dulu. Lainnya kita tinggal dulu ya. Kita save. Nah, sampai sini sebelum menuju step-step selanjutnya, kita harus membuka terminal terlebih dahulu. Ya, buka terminal. Kita besarkan dulu supaya terlihat. Nah, di terminal ini kita akan masuk ke sebuah file ya. Filenya cd labs. Nah, setelah masuk labs kita cek ada cd lagi devnet strip src. Oke, kita lihat lagi ada apa di dalamnya. Kita masuk ke MapQuest. Mana MapQuest? Nah, ini ada MapQuest ya. Jadi kita masuk cd MapQuest. Oke, setelah masuk ke MapQuest kita run Python 3 spasi MapQuest underscore parse strip json 2.py set. Oke, mungkin belum tersimpan. Oh, ini namanya MapQuest 1 ya, JSON 1. Kenapa di situ tadi? Oh ya, di atas berarti. Nah, ini Python. Oke. Perintahnya salah ya. Saya copy perintahnya aja. Nih, bukan JSON 2 tapi JSON 1. Nih, Python 3 MapQuest versi json1.py. Kita enter. Nah, setelah itu dia terbuka atau bisa dipakai. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke Visual Studio Code ya. Ini di sini masuk lagi ke Visual Studio Code, baru kita lanjutkan codingnya. Nih, main API, ORIC, dan lain sebagainya. Kita juga masukkan ini URL main API-nya. Kita masukkan JSON data dan juga perintah untuk ngeprint dari JSON datanya. Oke, setelah itu kita save. Gitu. Oke, kita akan coba nge-run ya. Kita save dulu. Kita akan run di sebelah sini. Ya, masih ada error. Traceback. Oh, ini salah nih.
salah kan, kita buka ini. Oke, key-nya key-nya belum kita masukin guys. Nih, your API key. Nih, kita delete. Kita ambil dari Google Chrome, klik kanan, salin, kita pastekan di sini, kita save lagi. Kita coba mana nih, kita turunkan, kita play. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ya, wow, panjang banget ya. Hasilnya ya, cukup panjang guys. Nih, root ini tanda bahwa dia berhasil adalah kata di sini ada root, terus kita cari ke bawah ada messages. Oke. Kita coba setelah ini kan berhasil ya, tandanya ini berhasil nih. Kalau seperti ini, kita sekarang disuruh mengganti change the ORIC and DES variable nih, ORIC and DES. Kita suruh ganti Washington DC dan Baltimore MD nih. ORIC-nya kita disuruh mengganti ke Roma, Italia. Nih di sini kita delete, kita blok dulu, kita delete, kita ganti Roma, Italia. Sementara DES kita disuruh mengganti ke saya deso guys, jadi enggak tahu harus bilangnya seperti apa ini. Nih, Frascati, Italia. Pokoknya itu nama daerah di Italia. Oke. Setelah itu kita save dulu. Oke, kita save as dulu ya. Bentar, ini gini, save, Ctrl Y. Oh, tidak bisa. Oh, bisa ding. Nah, setelah ini kita save as ini filenya. Mana save as? Save as ya, di tempat yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Namanya adalah MapQuest. Nih, kalau ini 1, yang sekarang kita 2. Nih, 2 ya. Save. Nih, sudah berganti menjadi 2. Ya, kita coba running. Apakah dia mau di-run? Kita cek ya. Ya, sama, dia bisa di-run dengan baik. Sekarang kita disuruh menghapus print JSON data. Ini dia. Kita disuruh menghapus script ini. Oke, setelah itu dihapus, kita disuruh menambahkan suatu statement ya. Ya, fungsi sama sih sebenarnya, fungsi print, cuman dia kayak mungkin lebih advance, tidak hanya print saja ya. Kita save. Oke, kita disuruh balikin Roma Italia ini. Ya, bukan, sebenarnya bisa sih pakai ini, cuman di panduannya kita akan menggunakan Washington lagi ya. Yang tadi itu jadi kita semacam disuruh ya, kalau mau ganti tinggal blok delete, blok ganti gitu kali ya. Oke, kita pastekan di sini, kita save. Kemudian save and run. Kita coba save and run.
URL-nya. Kita lihat, cek URL-nya ini. Nah, ini sudah sesuai ya dengan key yang punya kita tadi. KUA3, kita coba cek KUA3 ya. Kita cek sedikit aja, nggak usah cek secara keseluruhan. Biasanya sudah sesuai. Setelah itu kita akan ke step selanjutnya, yaitu add user input for starting location. Baik, kita akan save as dulu ini. Save as sebagai dengan nama ya, kalau tadi kedua, ini ketiga. Kita save. Oke, kita save. Setelah itu delete current oric and dash variable. Kita disuruh delete ini. Ya, kita akan disuruh delete ini. Rewrite, tulis kembali oric and dash to be within while loop with. Oke. Ini nih kita waduh susah kali. Oke, well true. Dah, ini di bawahnya hitam semua. Gimana supaya dia bisa digunakan? Kita tap ya, kita sejajarkan perintahnya seperti ini ya. Nah, kita ada satu tambahan lagi nih, key-nya si key. Kita ketik di sini key-nya, kita kopikan lagi punya consumer key kita, seret, paste. Nah, kita save. Setelah itu kita save, kita buka terminal. Mana terminal kita? Ini terminal kita. Kita disuruh nge-run Python 3 MapQuest per 3 ya. Ini kita paste ya. Ini kalau tadi kita 1, ini kita akan nge-run 3 script terbaru yang barusan kita buat. Oke, kita coba samakan kayaknya. Ada kesalahan nih. Di sini kesalahannya di sini. Apakah kita harus menggunakan key milik orang milik ini? Oke, kita kontrol Z dulu. Kita coba debugging. Oke, kesalahannya ada di sini. Ya. Ada double key, berarti key-nya ini yang bawah harus dihapus. Kita coba hapus saja ya. Jadi dash langsung URL. Kita save. Nah, kita pakai key kita ya. Jangan lupa key-nya key kita. Kita run and debug lagi. Oke, sudah tidak ada. Ya, semoga tidak ada. Kita coba run lagi. Wush. So, padahal kita tinggal pencet atas ya. Enter. Waduh. Oke, berarti ada kesalahan lagi. Oke, ada kesalahan di bagian mana tadi? URL main API urlib ya.
URL main API urlib. Ini di sini ada kesalahan di sini. Kita cek, kita samakan. Oke, kita bawah-bawahnya kita ikutin aja ya. Takutnya terjadi kesalahan. Oke, ini kita tap-tap lagi supaya scriptnya bisa berjalan. Kebanyakan. Kita save. Lalu kita run and debug. Kita run. Ini sudah sesuai harusnya ya. Kita coba di sini masih sama. Oke. Berarti kita cek ini. Di sini kita harus memasukkan key kita nih kayaknya. Duh. Mana tadi? Nah, ini nih, key. Kita harus memasukkan key kita di sini. Ini kayaknya di sini. Kita from-nya tadi Washington DC kayaknya. Mana from-ku? Ini. Ini dulu coba kita run. Oke, ini kita akan coba running yang kedua ya. Ini kedua. Caranya kita buka ini device C. Dua, run. Di enter ya. Oke, sudah bisa sukses route call. Selanjutnya kita akan menuju ke step yang selanjutnya ya. Save your script as MapQuest parse 3 ya. Kita akan save as ini. Save as sini. Nah, ininya kita ganti 3 seperti ini. Lalu kita klik save ya. Setelah itu, setelah di save as, delete the current oric and dash variable. Oke, kita akan mendelete oric dan dash ini ya. Oric dan dash kita akan menghapusnya. Lalu menggantikan dengan perintah ya. Kita blok ini semua. Oke, kok masih merah? Ada apa gerangan? Nah, di bawahnya main API ini ditambahi key. Main API di sini, di bawahnya ditambahin key. Nah, key-nya ini jangan lupa diganti dengan key milik kita yang ada di sini nih. Nih, salin. Lalu kita ganti ke sini. Aduh. Nah, jangan lupa di save. Setelah itu kita cek di sini 3 ya, enter. Oke, masih ada error. Line 13.
Oke, line 13 ini kita ganti ya, kita pastakan, kita tap ya, seperti ini, banyakkan satunya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba run lagi ya di sini, map parse JSON 3, dan sudah bisa starting location ya, bisa dilihat di sini bisa starting location. Selanjutnya setelah bisa starting location, bentar kita cek dulu. Run your map quest ini yang ketiga. Oke, troubleshoot your code if necessary. You should output similar shown below to end. Ini start location. Oke, kita coba tulis Washington DC ya di sini. Kita kopikan saja. Daripada kita tulis panjang-panjang ya. Kita kopikan di sini Washington. Washington DC. Paste. Terus kita tulis destination-nya Baltimore MD. Kita pastekan lagi. Set. Lalu kita enter ya. Muncul sebuah URL API status successful route call. Starting location kita coba kopikan ini. Oke. Berhasil ya. Untuk menghentikannya kita Ctrl C. Nah. Oke, ini sudah berhenti ya, keyboard interrupt ini karena kita pencet Ctrl C tadi. Step selanjutnya adalah add quit functionally to the application. Kita akan menambahkan fungsi quit ya. Atau fungsi queue. Oke. Kita akan kembali ke ini VirtualBox lagi, apa namanya, Visual Studio Code, dan kita akan menambahkan sebuah kode while true di bawah sini. Kita pastekan, ya seperti ini. Oke, ada kesalahan. Bentar. Kita save as dulu ya. Ini keempat, kita save. Nah, sudah keempat, berarti kayaknya ini add an statement after its location variable. Oke, ini menambahkan sih sepertinya. Oke, ini tab. Nah, seperti ini, kita save. Selanjutnya kita tes lagi ya, yang versi keempat ini. Ini kita kembali ke terminal, kita masuk ke 4 ya. Kita starting location, kita langsung masukkan queue. Oke, kalau minta destination coba kita queue. Kita tulis Washington DC. Quit.
Oke, kayaknya ini belum berjalan ya. Karena dia masih minta starting location. Sebentar, di sini belum ya. Kita cek lagi ke sini, apakah ada yang salah. Sepertinya ini while true-nya kita majukan. Lalu ini kita turunkan satu, kita majukan juga. Majukan. Oke, kita save. Ya, coba kita running lagi. Oh, kita belum interrupt ini ya. Kita running set Q. Washington DC, kita coba masukkan Washington DC. Kita masukkan ini, quit. Salah guys. Quit. Oke, kenapa tidak bisa? Pasti ada yang salah ya. Add a statement after each location variable. Oke, kita harus nge-add ini while true atau sebentar. Ya, ternyata ada yang salah ya. Kita kopinya itu di situ. Di sini nih kita kopinya sih. Oke, kita ini dulu. Kita copy ini ke sini. Oke, ini bagaimana? Apa ini harus didorong satu semuanya? Ya, sepertinya bukan. Sepertinya ini nih, dari sini yang perlu didorong. Oke, kita cek. Kita cek di sini yang keempat. Ada salah nih. Ada kesalahan ini ya. Oke, kita coba pakai script yang ketiga. Kita copy semua, masukin ke 4.
Masih bisa. Oh, ini kurang ini ya, seperti ini. Kita cek starting location key. Oke, ini dia sudah berhasil ya. Kita coba cek lagi nih, starting locationnya kita isi Washington DC ya. Nih Washington DC, kita pastekan, kita key di sini. Oke, sudah bisa. Kita jalankan lagi, kita isi Washington DC lagi ya kan. Set, enter, kita destinationnya kita kita quit. Oke, langsung. Oke, berarti sampai sini sudah berjalan. Oke, step selanjutnya adalah display the JSON data in JSON view. The Chromium browser pada Deva aplikasi VM ini sudah include JSON view ya. Kita bisa menggunakan ini untuk digunakan lah intinya. Oke, run your map quest yang keempat ya. Again and copy the code return from URL. Oke, kita ini run ya keempat. Perintahnya kita nge-run yang keempat. Setelah itu kita starting location-nya kita isi Washington DC di sini. Lalu destination-nya kita isi Baltimore MD di sini. Lalu Oke, setelah itu akan muncul link nih. Ada link ini nih. Kita kopikan. Kita copy link ini ya. Kita buka Chromium. Kita buka Chromium ini. Chromium di sini ya. Lalu perintahnya kita paste ini ya, paste URL di Chromium. Collapse the JSON view data by selection dash before route. Kita coba buka dulu. Wow, ini dia. Collapse the JSON view data. Kita disuruh nih. Oke, seperti ini ya. Ini mengecek ya fitur-fitur yang telah kita buat tadi. You will see there are two dictionary ya. Secara garis besar ada two root, ada info. Nah, di si info ini kalau di expand ada status code. Nah, yaitu adalah sebuah key atau value yang paired using encode. Ya, intinya ini adalah menjelaskan mengenai fitur-fitur itu ya, ini. Oke. Setelah itu step selanjutnya adalah upgrade the MapQuest direction application with more feature. Oke, kita akan mengupgrade si MapQuest-nya ini ya. Dengan beberapa fitur ya. Oke, yang setelah itu kita close dulu ya. Kita kembali lagi ke sini, nih. Kita file. Kalau kita mau nambah feature seperti biasa, save as, lalu kita ganti namanya menjadi yang terbaru. Oke, save as 5. Setelah itu kita buka di sini. Setelah di save as, below the API status print command, add several print statement. Di bawah API status print command ini berarti ya, di bawah ini kita akan menambahkan statement print yang nantinya dapat mendisplay atau melihatkan form and to location. Oke. Kita kopikan kodenya ya. Nah, di bawahnya si print ini kita taruh bawahnya, paste deh. Nah, ini kita geserkan.
ya, sesuai dengan sebaris ya, karena dia satu level. Waduh, kebanyakan tuh. Oke, seperti ini. Nah dia udah jadi putih, kita save ya. Save and run. Setelah kita save, kita buka lagi si ini. Nah ini kita ganti si nomor 5. Oke deh. Nah ada starting location. Kita tulis Washington DC. Paste. Destinasinya kita Baltimore. Ya seperti biasa Baltimore. Set. Kita enter. Akan keluar link. Nah ini dia. Direction. Nih ada trip duration ya. Ada miles, ada fuel use ya. Itu adalah yang barusan kita tambahkan. Fitur yang barusan kita tambahkan ini ya. Karena kalau tadi cuman ini aja nih. Sekarang kita tambahkan ini barusan. Setelah itu kita quit aja deh. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan fitur atau ada penulisan nih untuk kilometer ya, format ya, sebenarnya lebih ke format ya. The extra decimal places for kilometer and fuel used are not helpful. Use the kita akan menambahkan ini. Menambahkan satu kode lagi yang sepertinya posisinya di sini. Kita paste ya. Oke, dia merah ya. Kalau dia merah itu kemungkinan ini kurang ke kanan. Nah seperti ini, kita save. Kita coba running lagi si nomor 5 ini ya. Set. Starting location seperti biasa kita isi Washington DC ya. Washington DC, set. Kita enter. Terus kita Baltimore ya, seperti biasa ya destination-nya ya. Kita enter, muncul URL, set. Nah, ada tambahan di sini kilometer 61,32 dan fuel use ya 6,24 liter. Satu kita bisa queue saja. Nah, selanjutnya kita disuruh inspect ya. Inspect the maneuvers list in JSON data. Now you are ready to display the step-by-step direction from starting location to the destination. Kita sekarang sudah bisa menampilkan lokasi start step by step ya, dari lokasi start sampai lokasi tujuan ya di Chromium. Kita dengan cara yang sama nih. Caranya untuk menambahkan di Chromium kita harus mendapatkan address yang ini ya. Jadi kita run dulu si script kelima ini kisah. Tidak bisa, saya lupa ya. Diisi biasa Washington DC, kita bisa copy dari sini kayaknya. Nah, kita isi Washington DC. Kita enter, terus kita isi Baltimore. Kita copy, kita pastekan di sini, set. Kita enter lagi. Nah, ini akan muncul URL. Kita kopikan dulu URL ini. Tidak bisa seperti itu. Kopinya kita harus benar-benar mengcopy dari sini. Set. Copy. Kita buka Chromium lagi. Nih, Chromium di sebelah sini kita buka. Kok ada dua? Kita close aja yang satu. Ke close. Ternyata tadi memang seperti itu ya displaynya. Pertama 2. Akan dia close salah satu. Kita pastekan link tadi di sini. Udah salah lagi. Belum tercopy ya guys ya. Ini copy, buka, paste, kita enter kan di sini. Nah, inside the road dictionary di dalam folder road nih, ini folder road ya.
di dalamnya sini itu ada lag list di bagian maneuvers. Lag maneuvers nih ada di sini, maneuvers. Nih. Jadi di dalam maneuvers list ini kita disuruh klik minus, terus kita klik plus. Apa benar maneuversnya itu? Oke, cuman ini. Ya, kayaknya bener sih, cuma ini maneuversnya. Has varying-nya false sama. Expand the dictionary in maneuvers list. Kita buka maneuvers. Mana ada dictionary? Naratif. Ini naratif. Di sini ya. Start outgoing. Oke. Kita disuruh mencarikan tulisan itu ya. Selanjutnya step keempat, add for loop to iterate through ya. Oke, kita cuma disuruh nyari ini, tulisan ini. Setelah itu kita minimize aja ya, siapa tahu nanti butuh. Selanjutnya kita akan step baru seperti biasa. Ada update baru ya. Kita save ke 6. Save. Oke, kita sudah langsung masuk ke 6. Selanjutnya setelah di save, add for loop. Kita akan menambahkan fitur loop, highlight below after the second double line print statement. Double. Nah, ini ada double print statement. Nah, kita disuruh ngeblok. Ya. Nah, ini di bawahnya ada print kilometer. Used liter. Oh, ini double terakhir berarti ini maksudnya. Ini sama ini ya. Ini setelah garis ini ada double nih. Ada double print. Kita disuruh. Nah, setelah ini used liter kita disuruh nambahin menu print ini. Nah, di bawah ini kita enter, kita disuruh nambahin gini. Tapi ini pastinya sepertinya sih kurang tepat posisinya. Ini kita standarkan ini. Berarti ini di dalamnya. Oh, ini sama, terus tulisan print ini ada di dalam for each, terus print di bawahnya sama. Seperti ini. Oke, setelah itu kita run lagi, tapi run yang kelima. Kita minimize. Kita run ke 6. Oh, apakah salah? Oke, bener 6 ya, kita run. Starting location kita isi Washington DC seperti
yang sudah Washington DC, kita enter. Destinasinya Baltimore. Paste. Nah, akan keluar URL, API status, lalu direction, start outgoing. Ini ada start outgoing. Oke. Setelah itu kita quit ya. Selanjutnya kita disuruh check for invalid user input ya. Step ke-6 ya. Nah, sekarang kita siap tuh menambahkan final feature ya, fitur final ke aplikasi. Yang fitur itu nanti gunanya untuk mereport jika ada error yang terjadi atau jika ada suatu error yang dimasukkan. Nah, caranya adalah recall that you started an if loop. Kita cari di sini. Bukan. Di sini. Ya. Kita cari JSON status. JSON data, info, status code. Kita ketemu deh ini. Nah, di bawahnya kita coba kasih jarak dulu di sini ya. Kita disuruh merecall. Oke, di sini itu dikasih jarak. Bernapas. Nah, ini kan kita status code-nya 0. Status code if JSON status 0, maka ini yang akan muncul, ya kan? Nah, gimana kalau ininya nggak 0 nih, JSON statusnya nggak 0? Sebagai contoh, pengguna nantinya akan memasukkan invalid location. Nih, kita coba nih, masukin aja invalid location nih. Kita ini 6, kita run. Nah, invalid location nih, Washington DC. Startnya di Washington DC nih, seperti sudah kita tulis. Tapi destination-nya bukan di Baltimore, tapi di Beijing. Kita coba dulu, guys. Oke, kita enter. Akan muncul URL. Nah, Beijing plus China, trace back, most recent call loss. Oke, berarti ada sesuatu ya. Oke, akan muncul URL, bener nih, akan muncul URL. Tapi ini berarti yang disuruh copy paste kah? Tapi di sini enggak sih, kita disuruh. Tapi ini udah itu sih. Kita coba running lagi. Washington DC. Aduh, kena interrupt. Kita manual ya. Copy, pastekan di sini. Kita enter. Di sini cuma tulis bal, ya. Bukan keluar URL.
berapa ini di sini? Disuruh ngecek line 31. Ini deh. Kurang ke dalam kah? Ya udah, kita coba paste dulu ini. Copy ding maksudnya. Maaf. Nih kita pastekan di sini. Bal. Oke. Copy the URL a Chromium browser tab ya. Notice that entry in route dictionary is a route error dictionary error code 2. Nah, error code 2 ya di sini. Route error code-nya error code 2. In the dictionary, the status code is 402. Status code-nya 402 di sini. Therefore, if loop never execute. Nah, ini yang akan terjadi bila status code-nya salah dimasukkan, bukan status code 0. Nah, kemudian kita coba ini. Takutnya rusak ya. Washington DC dulu ya. Washington DC. Terus Baltimore ya. Kita coba dulu. Takutnya rusak nih scriptnya malahan. Kita isi dengan Baltimore. Ini cuman buat ngecek aja ya langkah yang di sini nih. Kita enter. Nah, oke, nice, berarti tidak rusak. Oke, langkah selanjutnya ya kita disuruh save dulu nih. Berarti ada fitur baru yang mau kita terapkan di sini. Kita akan save as ke 7. Oke. Terus langsung kita buka 7 ya. Setelah itu, to provide error information when status code is equal to 402 ya. Jadi kita akan membuat fitur jika status code-nya bukan 0 ya. Bisa 402, 611 atau jenis-jenis lainnya. Add 2 elif statement and else statement into your loop. Oke, ini kita pepetin aja kayaknya. Gak apa-apa, sama aja soalnya. If JSON status 0, statement omitted. Nih, kita baca dulu. Jadi kalau nggak 0 berarti akan masuk ke perintah else nih. Your elif and else statement must align with the previous if statement. After the last double line print statement JSON status 0. Last to print. Nih dia. Kita akan menambahkan elif JSON. Nih. Ini udah bener di sini belum sih? Si print ini bahkan lebih dalam dari str tulisannya. Dia sejajar dengan for. Padahal for di sini. Dia sejajar dengan for. Berarti kita akan tambahkan di bawahnya sini nih. Nih, kita kopikan dulu kodenya ya, elif statement ya. Ini akan dieksekusi ketika tidak 0. Oke, elifnya setara dengan elifnya di dalam str coy. Gini. Berarti printnya harusnya di dalamnya elif. Location ini di mana nih? Di luar. Printnya di dalamnya elif. Elif di sini. Ini di dalamnya elif. Error ya keyboardnya ya. Di dalamnya elif. Terus ini printnya juga di dalamnya elif. Oke, ini print di dalam elif. Ini else-nya harusnya sejajar ya. Oke, nah ini di dalamnya else. Apakah ini harus dimasukkan juga?
Oke, sekarang apa yang salah? Kayaknya ini harus di dalamnya. For each di mana cuy? For each sejajar dengan if. Oh, di luar dong. For each. Di mana nih? Ini sih di luar ya. Anehnya si location ini sejajar dengan str. Kita urutkan dulu. Ya, masih ada kesalahan. Apa kesalahannya? Tapi str-nya ini di luar JSON cuy. Nih, bahkan str-nya tuh di luar JSON tuh. Kita cek dulu. Nih, di luar sini cuy str. Kita coba aja lah. str dan elif cuma terpaut satu. Di sini print dengan elif terpaut satu. Location ini sejajar dengan str malahan. Kita turutin coba. Location sejajar dengan str. Elif print sejajar dengan print ya. Location di luar. Print else print. Bismillah. Oke, masih salah. Apa yang salah? Kita coba copy kodenya ulang. Dimulai dari print for each. Double str. Kita harus Oke, dimana kita harus troubleshootingnya? Nih sampai str format each distance. Nih kita delete, kita pastekan. Elif JSON status 402 sejajar dengan
str kaca hiji. Oke, ini di dalam dalam else dalam nih, di sini kesalahannya. Print di bawah location yang kedua. Coba eksekusi. Apa ini yang salah ya? Oke, barusan saya rapikan ya dari si ke-6 ini, karena tadi ada sedikit STR ini ke sini, masuk ke sini. Jadi saya rapikan sedikit, jadinya seperti ini scriptnya, dan saya sudah tes running lagi yang ke-6 dan bisa. Selanjutnya kita masuk ke step yang 7. Ini saya sudah save filenya ke parse JSON 7 ya. Setelah itu kita nih parse JSON 7, kita akan menambahkan elif JSON nih. Set, ini copy. Nah, di bawahnya sih ini. Di bawahnya print, kita back satu, kita paste di sini. Nah, coba kita rapikan ya. Print ini satu tingkat, ini satu tingkat, location biarkan di sini, satu tingkat, elif setingkat, location biar di sini. Terus bawahnya location ada print setingkat, ada else di sini, terus sisanya di sono semua. Ya Allah, masih coba gini. Apa yang menjadi masalah ya?
Yang salah di mananya? Kita coba running aja lah di sini ya. Item 7. Syntax error. Oke, masih ada error. Di mana errornya? Bukan, ini ternyata muncul semua. Kita coba sekali lagi ya, pastekan. Mana nih yang error ya? Tapi sudah bisa dikehadiran dia. Oke, tadi ternyata ada kesalahan ya di bagian ini. Tadi tulisan location ini sama location ini itu ada di sini warnanya putih. Ternyata kita harus backspace, kita gabungkan dengan yang ini supaya menjadi satu kesatuan. Tadi itu posisinya seperti ini. Nah, seperti ini tadi posisinya. Nah, dengan posisi seperti ini itu dia menjadi ini file ini perintah ini itu tidak memiliki tutup. Nah, kita backspace supaya dia menyatu, lalu kita save. Oke, setelah kita save, kita coba buka dev.sc. Kita running ini Python JSON 7-nya, kita isi Washington dan kita isi Baltimore sebagai tujuannya. Baltimore. Kita enter. Nah, bisa nih, sudah lengkap data-data yang muncul kan. Nah, setelah itu kita coba Moscow, Beijing. Moscow, Beijing. Aduh. Beijing. Di sini nih, set. Kita enter. URL. Waduh. Ya bener nih kayaknya, karena banyak banget nih ada Cina-Cinanya. Nah, yang perlu kita cari dari ini bener nih ya, ini masih bener nih. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari adalah yang perlu kita buktikan adalah error code ya. Kalau kita starting location-nya di sini Washington ya,
lalu destinationnya kita isi destination yang salah. Biasanya Washington kemana kan? Biasanya Washington itu Baltimore kan destinationnya. Nah ini kita isi ke Beijing. Coba ya, kita enter. Oke, muncul URL. Nah ini ada status code 402 invalid user input. Oke. Nah begitu juga kalau kita Washington ke Bal. Washington sebagai starting location. Ya. Terus destinasinya kita cuma tulis Bal nih. Salah kan dia? Harusnya Baltimore. Nah, ada muncul error 402 invalid user input. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita ketikkan Washington nih sebagai locationnya, starting location, terus destinasinya kita kosongin, set, akan muncul 611 missing an entry ya, karena tadi di bagian destinationnya ini nih, destination tidak kita isi, jadi missing. Oke, seperti itu ya. Jadi sampai sini ya tahap kedua ini, lab 492 kalau nggak salah, ini cukup pusing ya, karena dari skripnya sendiri, dari panduannya sendiri itu banyak kesalahan ya. Oke, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Maaf bila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.